Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 11 September 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Presiden Jokowi melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial definitif di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Polrestabes Makassar berhasil menangkap 5 orang anggota jaringan pengedar sabu di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara 1 orang lainnya masih dalam penyelidikan polisi. Presiden Joko Widodo menyaksikan pertandingan timnas sepak bola Indonesia melawan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemirsa, Polrestabes Makassar berhasil menangkap 5 anggota jaringan pengedar sabu di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara 1 orang lainnya masih dalam penyelidikan polisi. Kelima pelaku ditangkap pada lokasi dan waktu yang berbeda. Menurut Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib, TKP penangkapan para pelaku ada di Panangkukang, yakni Kelurahan Tamang, kemudian di Tamalate, di Pampang, Panangkukang, dan Biring Kanaya. Dalam penangkapan ini, Polrestabes Makassar menyita 1,18 kg sabu. Jumlah ini merupakan akumulasi barang bukti yang ditemukan di masing-masing TKP. Diketahui kelima tersangka merupakan satu jaringan antar provinsi. Salah satu pelaku yang menjadi DPO merupakan jaringan pengendalinya. Atas perbuatannya, seluruh pelaku dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari 5 tersangka ini, seluruhnya adalah kita kenakan selaku pengedar dengan barang bukti yang ada. Semuanya ada alat timbangnya dan juga yang menggunakan alat komunikasi yaitu handphone. Kemudian terhadap 5 orang tersangka ini juga kita ada dari hasil pengembangan ada 1 DPO yaitu inisial IM yang merupakan jaringan di atasnya. Jadi kelima tersangka ini satu jaringan, termasuk jaringan antar provinsi, di mana yang pengedar utama adalah dari Lampung. Seluruh barang diedarkan di Kota Makassar. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Bandung telah mengungkap sebanyak 33 kasus narkotika dan 1 kasus obat keras selama bulan Agustus 2024 lalu. Polisi juga telah menetapkan 45 tersangka dalam kasus tersebut. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menyebutkan 33 kasus terdiri dari sabu-sabu 23 kasus, daun ganja kering 3 kasus, narkotika jenis ekstasi 4 kasus, narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 3 kasus, dan 1 kasus obat keras. Dari pengungkapan itu sebanyak 45 orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Sementara bukti yang berhasil diamankan di antaranya yaitu sabu-sabu sebesar 322 gram, daun ganja kering 650 gram, ekstasi 80 butir, tembakau sintetis sebanyak 331 gram, obat keras terbatas 285.000 butir, psikotropika 29 butir. Kapolrestabes Bandung menambahkan saat ini kasus obat keras menjadi perhatian jajaran Satres Narkoba Polrestabes Bandung, sebab menurutnya obat tersebut menjadi salah satu terjadinya gangguan Kamtibmas di Kota Bandung. Ini beberapa komitmen kami jajaran Polrestabes Bandung khususnya dalam narkoba. Dan khusus untuk obat keras terbatas, kenapa kami sangat concern? Karena obat-obatan keras ini banyak disalahgunakan dalam para anak muda pada langkah tawuran dan lain-lain. Makanya kami berkomitmen, alhamdulillah kami berhasil mengungkap 285 butir
obat-obat keras terbatas jenis tramadol dan Eximer. Karena itu banyak digunakan oleh anak-anak muda khususnya pada saat tawuran ataupun kumpul-kumpul malam yang ujungnya menjadi gangguan Kamtibmas. Pemirsa, tim khusus anti bandit 308 Presisi Polres Lampung Tengah berhasil memberantas tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor yang telah meresahkan masyarakat. 2 pelaku curanmor lintas kabupaten berhasil ditangkap setelah sempat melawan petugas dengan menggunakan senjata api rakitan. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia mengungkapkan, kedua pelaku dikenal sebagai residivis yang telah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor di 5 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Saat akan ditangkap, kedua pelaku mencoba melarikan diri dan menodongkan senjata api rakitan kepada petugas. Senjata api ini diketahui sering digunakan oleh pelaku untuk melancarkan aksi pencurian dan menakut-nakuti para korban. AKP Nikolas menambahkan, pihaknya saat ini masih memburu anggota lain dari komplotan yang terlibat dalam aksi curanmor lintas kabupaten ini. Pencurian kendaraan bermotor. Berikut, kedua orang pelaku ini juga merupakan pelaku lintas kabupaten. Kita sebutkan Lamsel, Metro, Tubaba, dan juga Bandar Lampung. Ini ada beberapa TKP, ya. Jadi pelaku kita tangkap saat setelah melakukan pencurian di wilayah Natar, ya. Mendapatkan informasi yang bersangkutan masuk wilayah Lampung Tengah, kita lakukan upaya paksa, dan kedua tersangka ini melakukan perlawanan, ya, karena yang bersangkutan memiliki senjata api, sehingga kami lakukan tindakan tegas terukur, ya. Untuk pelaku kita sidik, kita lakukan penahanan dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pemirsa, Polres Muara Enim Polda Sumsel menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus illegal mining dan illegal drilling yang dipimpin oleh Kapolres Muara Enim AKBP Joni Eka Putra. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres Muara Enim menyampaikan perkembangan terkini terkait 2 kasus besar yang berhasil diungkap oleh jajarannya. Untuk yang pertama, kasus illegal mining, di mana LP 26 bulan 8 tahun 2024, di mana tersangka inisial RHK. Motif dari tersangka adalah dengan mengangkut batu bara dari tambang rakyat ilegal untuk diantarkan ke stockpile yang berada di Jakarta. Kemudian untuk pasal yang disangkakan, pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian beberapa barang bukti yang diamankan. Yang pertama, 1 unit mobil Hino tipe MB barang warna hijau nopol BG 8851IJ yang berisi kurang lebih 28 ton batu bara. Yang kedua, 1 lembar STNK, kemudian 1 unit mobil truk tronton merek Mitsubishi warna kuning dengan nopol BE 8711IU bermuatan 30 ton batu bara. Pemirsa, Satreskrim Polres Lumajang berhasil mengungkap kasus pencurian hewan ternak kerbau yang meresahkan masyarakat. 4 pelaku berhasil diamankan setelah melakukan aksinya di wilayah Lumajang. Ini spesial pelaku curuan hewan yang disembelih di tempat. Kemarin ada laporan dari salah satu warga, Pak dengan inisial Pak T sebagai korban, bahwa pada hari Rabu pada tanggal 14 Agustus 2024 beliau biasa menaruh ataupun mengikat kerbaunya di sawah. Dan hari itu juga pada pukul 17.00 beliau itu mengikat kerbaunya di seputaran sawah di dekat jalan makam tempat TKP ini. Karena beliau sudah biasa sehingga tidak dilakukan pengawasan. Esok harinya pada pukul 6 beliau hadir untuk melihat ataupun memastikan hewan ternaknya. Tapi tidak ditemukan kerbaunya.
kemudian dilakukan upaya untuk pencarian, akhirnya ditemukan bahwa kerbaunya ketemu sudah dalam kondisi meninggal. Dan alhamdulillah di tanggal 17 Agustus 2024 bisa kita amankan dari 4 pelaku spesialis pencurian hewan dengan disembelih di tempat. Dari pengembangan, alhamdulillah terdapat mereka sudah melakukan 7 kali di TKP untuk sembelih di tempat, yaitu salah satunya di Desa Bago, kemudian di Nguter, kemudian di Selanyar, kemudian yang terjadi di Sukodono itu ada di Klanting, kemudian di Boreng, dan terakhir yang ada di Joko Trunan. Modusnya sama. Jadi mereka menyembelih, kemudian dagingnya dibawa dan ditinggal untuk kepala serta tulang-tulangnya. Untuk informasi yang kami dapat, ini dijual kepada salah satu pedagang yang ada di pasar hewan. Ya, ini nanti yang juga kami himbau kepada seluruh masyarakat Lumajang, khususnya para pemelihara hewan ternak, baik itu sapi juga dengan kerbau, karena kerbau ini kecenderungan diikat di luar, artinya di lahan terbuka, tidak dikandangkan seperti di sapi. Ini yang kami harap untuk tetap dijaga, diawasi, karena ini juga punya nilai dan menjadi incaran para pelaku kejahatan, khususnya para pelaku curanmor ini. Pemirsa, Presiden Jokowi melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial definitif di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Informasinya setelah jeda berikut ini.